Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Desember. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Desember. Karena ini general, ambil yang resonate. Yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Mari kita mulai. Uh, ada apa ini? Oke, gini ya. Di dasar deck ini ada justice. Justice itu pertama berbicara tentang keseimbangan, berbicara tabur tuai, berbicara tentang untuk melihat nih ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam hidup kamu atau apa yang kamu lakukan. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Dan mungkin gini, ada juga tema tentang menerima tentang suatu perubahan dan ada juga tema tentang melihat bahwa diri kamu berharga nih di bulan Desember ini ya. Kita bahas lebih lanjut. Opportunity kamu adalah Ten of Swords. Ten of Swords ini sebuah akhir ya. Memang terlihatnya suram, terlihatnya menakutkan atau menyakitkan. Tapi angka 10 itu angka completion. Dan kamu siap lagi nih masuk ke dalam Ace. Dan ketika masuk dalam Ace of Swords itu sebuah kejernihan, kejelasan tentang sebuah situasi. Apalagi tentang yang berakhir ini ya. Kalaupun kamu merasa keadaan sulit, kamu capek atau mentok, itu akan segera berakhir dan kamu siap memasuki chapter yang baru. Lalu yang menjadi tantangan kamu adalah Empress. Empress ini seharusnya kartu paling abundant, kartu paling self-love, kartu menikmati keindahan, kenyamanan, menikmati abundant. Tapi ini jadi tantangan kamu. Antara gini, karena aku melihat tadi, di awal aku bilang kan ada tema tentang melihat bahwa diri kamu berharga. Kayak kayak sebagian dari kamu kayak kamu punya segalanya, atau kamu cukup, atau kamu berlimpah, tapi kamu nggak bisa melihat aspek positif atau aspek baik, aspek yang patut disyukuri dari hidup kamu karena ada sesuatu yang menghalangi pandangan kamu, atau karena gini, karena ada sesuatu yang berakhir jadi kamu nggak bisa melihat hikmah atau sisi lain dari sebuah akhir ini ya. Oke, kita bahas lebih lanjut karena ini vibe-nya sangat menyenangkan sih, cuman gimana kamu membuka hati kamu, membuka diri kamu untuk masuk ke dalam sebuah awal yang baru tadi. Yang tadi aku bilang angka 10 sebuah akhir, kamu siap masuk ke dalam energi S lagi, awal yang baru. Di sini ada S of Wands dan ada Page of Wands gini, kayak mungkin sebagian dari kamu ini berupa kedatangan seorang yang baru, yang kaget, menyenangkan, kamu tidak duga, tapi orang ini kayak menambahkan warna di hidup kamu. Lalu yang kedua, ini berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas, pekerjaan, atau kalau nggak berhubungan dengan hubungan romantis atau pekerjaan, kayak sesuatu nih yang mengagetkan tapi dalam artian menyenangkan. Kamu nggak duga tapi itu nyenengin buat kamu. Cuman di sini ada Five of Wands. Dengan Five of Wands di sini tadi aku bilang kayak apakah kamu mau membuka diri kamu untuk sesuatu yang baru, atau karena sesuatu yang terjadi di waktu lampau kamu jadi menutup hati kamu nih. Jadi kamu nggak bisa lihat itu ya. Lalu yang berikutnya sesuatu yang mungkin lolos dari pandangan kamu. Ini angka 5-nya udah 3 kali ya. Di sini ada Five of Wands, Five of Cups, sini Five of Pentacles. Angka 5 itu angka perubahan, angka transisi. Ketika perubahan itu terjadi ya, di masa transisinya itu emang rasanya nggak enak. Tapi ketika itu udah berlalu dan kamu mau beradaptasi gitu, kamu mau membuka hati. Ketika kita ngelihat ke belakang, kita bisa ngerti kenapa kita ngelewatin itu. Apa yang sudah kita pelajarin. Apa aspek diri kita yang udah lebih baik, lebih kuat, lebih bijak, lebih segalanya gitu. Karena kita udah melewati hal itu. Ya, dan juga ada juga bagian tentang gimana kamu mengikhlaskan, karena hidup itu kan bicara siklus, mengikhlaskan apa yang udah berlalu, meninggalkan apa yang udah perlu ditinggalkan, atau orang-orang yang udah tempatnya nggak lagi di hidup kita. Karena apa, di sini ada the world tadi. Kalau ini kan versi minor arkananya ya, ini versi major arkananya, sesuatu yang besar, satu siklus yang udah selesai di hidup kamu. Mungkin dengan orang-orang tertentu, mungkin pola pikir tertentu yang sudah harusnya berakhir ya. Kamu siap membuka hati dan pikiran kamu untuk sesuatu yang baru. Mungkin situasi tertentu, beban berat kamu akan berakhir, bentuknya bisa bermacam-macam. Cuman problemnya adalah gimana kamu belajar mengikhlaskan, melepaskan apa yang udah nggak lagi tempatnya di hidup kita, seperti itu. Lalu advice-nya buat kamu ya, Queen of Cups. Queen of Cups ini adalah orang yang hatinya paling baik ya. King sama Queen of Cups menurut aku. Hatinya paling baik, paling sensitif, paling empatik. Sensitif bukan artian drama dikit-dikit tersinggung, tapi dia bisa mengerti, memahami orang lain gitu.
Dan ini advice-nya buat kamu, kamu udah, sebelum kamu mengerti dan memahami orang lain, kamu udah belajar belum mengerti dan memahami diri kamu. Dan proses transisi itu kan aku bilang karena angka 5-nya udah 3 kali, suatu yang signifikan tentang transisi di hidup kamu. Memang transisi itu gak nyaman, tapi kamu gak harus buru-buru kok. Semua itu ada waktunya, kamu pelan-pelan, kalau perlu bangkit perlahan, kalau perlu kamu memberi ruang diri kamu untuk memulihkan hati kamu, gak apa-apa dengan Knight of Pentacles di sini ya. Kamu sedang dalam perjalanan menuju sebuah lembaran baru nih. Dan di sini ada Hierophant. Pertama, perjalanan transisi atau satu siklus yang selesai ini, aku melihat bahwa ada perubahan cara berpikir, ada perjalanan spiritual, ada juga sebuah komitmen terhadap orang-orang tertentu yang akan berubah nih. Entah kalian terpisah jalannya atau kalian mendefinisikan kembali sebuah komitmen di antara kalian, seperti itu ya. Dan ini juga berbicara tentang kepemimpinan di pekerjaan kamu, atau berbicara kamu jadi pemimpin di hidup kamu, bisa juga seperti itu. Mari kita konfirmasi ya. Kenapa Empress jadi tantangan kamu? Nih Empress, nih kartu harusnya vibe-nya menyenangkan, tapi ini jadi tantangan kamu. Page of Cups, Seven of Cups, kebingungan, dan aku melihat dengan Page of Cups ini kan seharusnya kabar baik yang menyenangkan. Kebingungan untuk membuka hati, kayak ada yang mau datang menyenangkan, tapi kamu kayak ada sesuatu yang menghalangi diri kamu ya untuk melihat itu semua. Kayaknya pesannya di sini buat kamu adalah fase transisi ini adalah sebuah pembelajaran untuk kamu belajar membuka hati kamu ya. Jangan biarkan apapun yang terjadi di waktu lampau itu jadi bikin kamu bitter atau bikin kamu nutup hati kamu gitu, dan gak bisa melihat hal-hal indah, keajaiban-keajaiban yang akan muncul di hidup kamu. Lalu ini hal baru menyenangkan nih buat kamu, ada apa nih dengan Ace of Wands? Ada hal menyenangkan, hal baru, orang baru, tapi ada sesuatu kayak konflik di dalam diri kamu. Six of Swords tuh kan. Yang tadi aku bilang bisa berwujud seseorang. Di sini ada lovers gitu. Tapi pertama-tama gini, Six of Swords kayak ada ada sikap hati, ada cara berpikir yang perlu kamu tinggalkan dulu nih, terutama jika masih ada luka yang belum dipulihkan dari waktu lampau ya. Karena apa? Sesuatu yang dari waktu lampau itu yang bikin ada battle, ada yang berperang di hati kamu. Lalu kita bahas si Five of Pentacles. Page of Wands. Page of Wands sudah muncul 2 kali. Lihat Page of Wands dan Three of Swords, aku melihat gini. Ini sesuatu yang baru, bisa berwujud orang, bisa berwujud apa aja, sesuatu yang baru, menyenangkan, petualangan baru. Bahkan orang ini sangat menyenangkan, tapi ada sesuatu yang masih ganjil di hati kamu. Jadi kamu agak menutup diri atau 100% kayak menutup hati kamu untuk orang ini atau untuk hal ini, kayak optimisme kamu hilang, atau kayak nanti aku terluka lagi nggak ya, aku kecewa lagi nggak ya, aku mendapatkan vibe seperti itu. Dengan Five of Pentacles, dan terutama dengan Five of Pentacles itu aku selalu tekankan bahwa kalau kita merasa kurang, kita merasa nggak berharga, atau nggak layak, nggak pantas, nggak worthy, itu lebih kepada bukan karena kita nggak layak, nggak pantas, atau kita kurang, tapi itu lebih kepada mentalitas kita yang perlu diluruskan. Ada sesuatu tentang konsep diri kita yang perlu diluruskan. Kita harus bisa melihat bahwa diri kita berharga, kita pantas bahagia, kita pantas dapat orang-orang atau hubungan yang cocok sama hati kita, yang membahagiakan kita. Seperti itu ya. Setiap ada Five of Pentacles keluar, aku nggak akan bosan untuk ngulang-ngulang pesan ini. Satu lagi, Hierophant. Knight of Swords, Hangman. Dengan Knight of Swords ini kan aku bilang tadi temanya transisi. Transisi itu gini, memang rasa tidak nyaman, tapi gini, dengan Knight of Swords sama Hangman, kita tahu kapan kita berserah, kapan kita tahu ada sesuatu hal yang di luar kontrol kita, kapan kita belajar percaya sama Tuhan, sama semesta, bahwa jalan kita dituntun, bahwa kadang ada hal yang kita nggak bisa lihat sekarang,
tapi nanti suatu saat kita bisa lihat gitu. Kita percaya bahwa jalan kita dituntun, kita akan selalu yang terbaik, diberikan yang terbaik, ditunjukkan jalan yang terbaik, yang memang untuk waktunya kita lewatin, kita jalanin. Nanti kalau udah lewat, nanti ditunjukin lagi seperti itu. Karena apa? Knight of Swords itu kan maju terus pantang mundur ya. Kadang bisa impulsif juga. Tapi kalau Hangman itu berbicara berserah gitu. Kita percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang menuntun jalan kita. Dan juga Hangman itu belajar bicara tentang pengorbanan ya. Pengorbanan gini, kadang ada hal-hal yang tidak kita lakukan atau yang kita harus relakan untuk mencapai sesuatu goals kita atau mencapai sesuatu yang lebih besar gitu. Kan definisi atau filosofi orang itu kan beda-beda ya, tapi Hangman itu berbicara tentang ada sesuatu hal yang harus kita lewatin dulu untuk mencapai suatu titik nanti yang baru kita pahamin suatu saat nanti ketika kita udah sampai di situ. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.